Presentasi bab 2. Perencanaan. Nama Jensen Halim, NIM 190401067. Pertama, definisi. Menurut Kuhn O'Donnell, perencanaan adalah proses intelektual penentuan tindakan secara sadar mendasarkan keputusan pada tujuan, tindakan, dan perkiraan yang dipertimbangkan. Sifat dan tujuan perencanaan. 1. Sifat perencanaan yang terdiri dari 1. Perencanaan berorientasi pada tujuan. 2. Keunggulan perencanaan. 3. Pervasiveness of planning. 4. Efisiensi, ekonomi, dan akurasi. 5. Koordinasi. 6. Faktor pembatas. 7. Fleksibilitas. Dan yang terakhir, 8. Perencanaan adalah proses intelektual. Tujuan perencanaan. 1. Untuk mengelola berdasarkan tujuan. 2. Untuk mengimbangi ketidakpastian dan perubahan. 3. Untuk mengamankan ekonomi dalam operasi. 4. Untuk membantu dalam koordinasi. 5. Untuk membuat kontrol efektif. 6. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, proses perencanaan. Pertama, persepsi peluang. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mempertimbangkan tempat perencanaan. Keempat, sifat dan tujuan perencanaan. Kelima, evaluasi alternatif. Keenam, pilihan rencana alternatif. Ketujuh, perumusan rencana pendukung. Kedelapan, menetapkan urutan kegiatan. Selanjutnya adalah jenis rencana atau komponen perencanaan. Ada 4 jenis rencana, yaitu 1. Rencana strategis yang dibagi ke dalam misi, tujuan, dan strategis. Selanjutnya adalah rencana taktis. Yang selanjutnya adalah rencana operasional yang dibagi menjadi 2, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Selanjutnya adalah rencana kontingensi. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Definisinya, MBO adalah proses di mana atasan dan manajer bersama-sama mengidentifikasi tujuan bersama, menentukan area tanggung jawab utama setiap individu, dan menilai kontribusi dari masing-masing anggotanya. Proses MBO yang pertama adalah menetapkan tujuan, yaitu proses di mana mencari tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana. Adalah proses di mana rencana mulai disusun-susun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah meninjau kemajuan. Adalah proses di mana mengawasi atau melihat dan menilai apakah terjadi kemajuan pada rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Adalah proses di mana para atasan memberikan penilaian terhadap kontribusi-kontribusi yang telah diberikan oleh bawahannya terhadap organisasi. Selanjutnya adalah strategi. Jenis strategi ada 3, yaitu 1. Strategi kepemimpinan biaya. 2. Strategi diferensiasi. 3. Strategi fokus. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Jenis keputusan ada 2, yaitu keputusan terprogram dan non-program, dan keputusan strategis dan taktis. Selanjutnya adalah keputusan membuat proses. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Adalah proses di mana kita mulai menentukan tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya adalah identifikasi masalah.
yaitu proses untuk mencari tahu apakah masalah yang akan dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah mencari alternatif, yaitu proses di mana para anggota organisasi mulai mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah yang ada. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif, yaitu proses penilaian apakah alternatif yang diambil dapat mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya adalah pilihan alternatif, yaitu proses memilih alternatif apa yang akan digunakan untuk menghadapi masalah yang ada. Selanjutnya adalah tindakan, yaitu proses di mana alternatif telah dipilih dan digunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya adalah hasil, adalah proses di mana hasil dari kerja keras para anggota organisasi telah selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.